Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Nah teman-teman semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Naila Amelia. Saya kerap disapa Lia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Bosowa, program studi psikologi. Nah teman-teman semuanya, pada minggu ini saya akan membahas materi tentang ukuran kebenaran, klarifikasi, dan hierarki. Nah teman-teman semuanya, setelah ditelaah, epistemologi terhadap kebenaran membawa orang kepada suatu kesimpulan bahwa perlu dibedakan ada 3 jenis kebenaran, yaitu kebenaran epistemologi, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantis. Kebenaran epistemologi adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran dalam arti ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada suatu hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Kebenaran dalam arti semantis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat pada tutur kata dan bahasa manusia. Kebenaran epistemologi karena kebenaran yang lainnya secara inherent akan masuk dalam kategori kebenaran epistemologi. Kebenaran yang menjelaskan kebenaran epistemologi adalah yang pertama ada teori korespondensi. Nah, menurut teori ini kebenaran atau keadaan benar apabila ada sesuatu. Antara lain, arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Dengan demikian, kebenaran epistemologi adalah kemandugalan antara subjek dan objek. Pengetahuan itu dikatakan benar apabila di antara kemandugalan yang bersifat instruktif, intensional, pasif, aktif terhadap sesuatu antara apa yang ada dalam pengetahuan subjek dengan apa yang ada dalam objek. Hal itu karena puncak dari proses kognitif manusia terdapat dalam budi atau pikiran manusia. Maka pengetahuan adalah benar bila apa yang terdapat dalam budi pikiran subjek itu benar sesuai dengan apa yang ada di dalam objek. Dengan demikian, kebenaran dapat didefinisikan sebagai kesetiaan pada realitas objek, yaitu suatu pernyataan yang sesuai dengan fakta atau sesuatu yang selaras dengan situasi. Kebenaran ialah persesuaian antara statement mengenai fakta dengan fakta aktual, atau antara putusan dengan situasi seputar yang diberi interpretasi. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelapor teori ini adalah yang pertama Plato, Aristoteles, More, Russell, Ramus, dan Tarski. Teori ini dikembangkan oleh Bertrand Russell pada tahun 1872 sampai dengan 1970. Nah, lalu ada seseorang yang bernama Carl Rhodes, seorang penganut realisme kritis Amerika, berpendapat bahwa kebenaran ini terletak dalam kesesuaian antara esensi atau arti yang kita berikan dengan esensi terhadap di dalamnya adanya objek. Realisme epistemologi berpendapat bahwa terdapat realitas yang independen, yang terlepas dari pemikiran, dan kita tidak dapat mengubahnya bila kita mengalaminya atau memahaminya. Itulah sebabnya realitas epistemologi kadangkala disebut objektivitisme. Dengan kata lain, realisme epistemologi atau berpegang kepada kemandirian kenyataan pada luarnya. Sedangkan idealisme berpandangan bahwa setiap tindakan mengetahui akhir dalam satu ide yang merupakan suatu peristiwa subjek terhadap epistemologi. Kedua pendapat ini benar-benar sangat berbeda. Idealisme epistemologi lebih menekankan bahwa kebenaran itu adalah apa yang ada di dunia ide. Karenanya melihat merah, rasa manis, rasa sakit, gembira, berharap, memilih, dan lain sebagainya, semuanya itu adalah ide. Oleh sebab itu, idealisme epistemologi sebagaimana didefinisikan di atas sama dengan subjektivitas. Mengenai teori
korespondensi tentang kebenaran dapat disimpulkan kita mengenal dua hal, yaitu yang pertama pernyataan dan yang kedua kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Sebagaimana yang dapat kita kemukakan, Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Pernyataan ini disebut benar karena kenyataannya Jakarta memang ibu kota Republik Indonesia. Kebenaran terletak pada hubungan antara pernyataan dengan kenyataan. Adapun jika dikatakan Bandung adalah ibu kota, pernyataan itu salah karena tidak sesuai antara pernyataan dengan kenyataan. Nah, lalu teman-teman, teori kedua itu ada teori koherensi. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan kata lain, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru itu dengan putusan-putusan lainnya yang telah kita ketahui dan akui kebenarannya terlebih dahulu. Jadi, suatu proposisi itu cenderung untuk benar jika proposisi itu saling berhubungan dengan proposisi yang lainnya yang kita anggap benar, atau jika arti yang dikandung dalam proposisi dengan pengalaman kita, kepastian mengenai kebenaran sekurang-kurangnya memiliki 4 pengertian, di mana salah satu keyakinan tidak dapat diragukan kebenarannya sehingga disebut pengetahuan. Pertama, pengertian yang bersifat psikologis. Kedua, pengertian yang bersifat logis. Ketiga, menyamakan kepastian dengan keyakinan yang tidak dapat dikoreksi. Keempat, pengertian akan kepastian yang digunakan dalam pembicaraan umum, di mana hal itu diartikan sebagai kepastian yang didasarkan pada nalar yang tidak dapat diragukan atau dianggap salah. Mengenai teori konsistensi ini dapatlah kita simpulkan sebagian berikut. Yang pertama, kebenaran menurut teori ini ialah sesuai antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah kita ketahui lebih dulu dan kita terima dan kita akui benar. Kedua, teori ini mungkin dapat disebut sebagai teori kesaksian tentang kebenaran karena menurut teori ini suatu keputusan dianggap benar apabila menerima kesaksian dari keputusan-keputusan lainnya yang sebelumnya sudah diketahui, diterima, dan diakui kebenarannya. Nah, teman-teman, dengan demikian suatu teori dianggap benar apabila tahan uji, artinya sesuatu teori yang sudah dicetuskan oleh seseorang, kemudian teori tersebut diuji oleh orang lain, tentunya dengan mengkomparisasikan dengan data-data terbaru. Oleh karena itu, apabila teori ini bertentangan dengan data-data yang baru, secara otomatis teori pertama gugur atau batal. Sebaliknya, jika data itu cocok dengan teori yang lama, maka teori itu semakin kuat. Pendapat ini dipertegas oleh Karl Popper. Nah, teman-teman, selanjutnya ada teori pragmatisme. Tentang pragmatisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma, artinya dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Menurut filsafat, benar tidaknya sesuatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung pada asas manfaat. Menurut teori ini, sesuatu kebenaran dan suatu pernyataan dapat diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut berfungsi dalam kehidupan manusia, atau suatu teori atau gagasan dapat dikatakan benar bila memberikan hasil yang memuaskan, bila terjadi dalam praktik, bila mempunyai nilai praktis. Kebenaran dibuktikan dari kegunaan, dari hasil-hasilnya, dari konsekuensinya praktis. Jadi kebenaran adalah apapun yang terjadi yang berlaku. Masalahnya sekarang adalah apa yang dimaksud dengan hasil memuaskan, antara lain disampaikan oleh para pengikutnya. Pertama, sesuatu dikatakan benar bila memenuhi keinginan dan tujuan manusia. Lalu yang kedua, sesuatu dapat dikatakan benar bila kebenaran dapat diuji melalui eksperimen.
Lalu yang ketiga, sesuatu itu dapat dikatakan benar apabila ia mendorong atau membantu perjuangan biologis untuk tetap ada. Jadi para penganut pragmatis, batu ujian kebenaran ia gunakan dapat dikerjakan akibat atau pengaruh yang memuaskan. Menurut pendekatan ini, tidak ada yang disebut kebenaran yang tetap atau kebenaran yang mutlak. Nah, dari teori ini dapat diberikan sebuah contoh pandangan pada penganut teori pragmatis tentang Tuhan. Bagaimana pragmatisme suatu agama bukan kebenaran karena Tuhan yang disembah oleh penganut agama itu sungguh-sungguh ada, tetapi agama itu dianggap benar karena pengaruhnya yang positif atas kehidupan manusia. Berkat kepercayaan orang akan Tuhan, maka kehidupan masyarakat lebih teratur karena rasa percaya terhadap aturan-aturan dalam agama. Semuanya, selanjutnya adalah agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Kalau ketiga teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal, budi dan rasio manusia, dalam agama yang dikedepankan adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Penalaran dalam mencapai ilmu pengetahuan yang benar dengan berpikir setelah melakukan penyelidikan, pengalaman, dan percobaan sebagai trial dan error. Sedangkan manusia mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan jalan mempertanyakan atau mencari jawaban tentang berbagai masalah asasi atau kepada kitab suci. Dengan demikian, satu hal yang dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama sebagai penentu kebenaran mutlak. Oleh karena itu, sangat wajar ketika Imam Al-Ghazali merasa sangat tidak puas dengan penemuan-penemuan akalnya dalam mencari suatu kebenaran. Pada akhirnya, Al-Ghazali sampai pada kebenaran yang kemudian dalam tasawuf setelah dia mengalami proses yang amat panjang dan sangat berbelit-belit. Nah, lalu teman-teman, kita masuk pada pembahasan klarifikasi dan hierarki ilmu. Klarifikasi ini memberikan makna implisit menolak adanya sekularisme karena wawasan kudus tidak menghalangi orang untuk menekuni ilmu-ilmu pengetahuan duniawi secara teoris dan praktis. Secara umum, ada 3 basis yang sangat mendasar dalam menyusun secara hierarki ilmu, metodologis, ontologis, dan etis. Hampir ketiga kriteria ini dipakai dan diterima oleh para ilmuwan muslim sesudahnya membuat klarifikasi ilmu-ilmu. Klarifikasi ilmu syariah dan akliyah menurut Al-Ghazali, Teman-teman semuanya, suatu pengetahuan akan berhenti di satu tempat, namun akan berkembang di tempat lain. Dinamika ini terus berjalan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri yang terus mengarah pada tataran praktis berupa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dengan ilmu-ilmu yang berkembang di dunia Islam.